Waktu itu akhir November 2024 saat aku baru 18 tahun. Di Jakarta, suasana Natal sudah mulai terasa di mal-mal besar, dan aku termasuk orang yang suka memanfaatkannya untuk belanja lebih awal. Malam itu aku sedang di Mall Kelapa Gading, niatnya belanja hadiah Natal untuk keluargaku. Aku suka menyelesaikan belanja Natal lebih cepat, supaya menjelang tanggal 25 aku bisa santai. Selain itu, aku memang suka suasana mal saat Natal. Lampu-lampu, pohon raksasa, dekorasi merah hijau, lagu-lagu pelan yang mengalun di speaker. Entah kenapa, belanja terasa lebih menyenangkan kalau rasa Natal ada di udara. Aku sudah membawa 3 kantong belanjaan. Aku mampir ke Victoria's Secret, Zara, dan Sephora. Dari Zara, aku belikan ayah dan adikku Rizky beberapa baju. Sementara dari Sephora, aku pilihkan skincare dan make-up buat ibu dan kakakku. Dan tentu saja, aku juga belanja cukup banyak untuk diriku sendiri. Setelah berjam-jam mondar-mandir dari satu toko ke toko lain, kakiku mulai pegal dan kepalaku agak berat. Aku cuma ingin duduk sebentar, menarik napas dan mengumpulkan tenaga. Aku duduk di salah satu bangku panjang yang menghadap ke pohon Natal tinggi yang tiap tahun selalu dipasang di atrium utama. Mal sudah mulai sepi karena hampir jam tutup. Masih ada pengunjung yang lewat, tapi jumlahnya makin sedikit setiap menit. Musik Natal pelan terdengar samar, bercampur dengan suara AC dan langkah-langkah yang memantul di lantai marmer. Beberapa saat kemudian seorang pria tua datang dan duduk di sebelahku. Dia melontarkan sebuah lelucon receh tentang betapa beratnya kantong belanjaanku, dan aku terkekeh sopan. Dia kelihatan seperti kakek-kakek biasa. Mungkin sekitar 60-an, kurus dengan janggut tipis yang membuatnya sedikit mirip Santa Claus versi kurus. Sikapnya ramah, nada bicaranya lembut dan tidak ada hal mencolok yang langsung membuatku waspada. Kami mengobrol sebentar. Hal yang paling kuingat, dia cerita kalau dia sudah datang ke mal ini sejak pertama kali dibuka, dan dia takut suatu hari nanti mal ini bakal tutup karena makin banyak orang belanja online. Lalu dia bilang, aku mirip dengan putrinya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto seorang gadis. Aku menatap foto itu dan langsung merasa ada yang janggal. Gadis di foto itu sama sekali tidak mirip denganku. Bahkan, jujur saja, tidak mirip dengan pria itu juga. Usianya mungkin sekitar 18 tahun, sebaya denganku, tapi wajah dan gaya berpakaiannya sama sekali berbeda. Sementara pria di sebelahku terlihat jauh lebih tua, lebih cocok jadi kakeknya daripada ayahnya. Senyumnya di foto pun terasa dingin, entah kenapa. Setelah beberapa menit, aku merasa sudah waktunya pulang. Suasana mulai membuatku tidak nyaman, meski aku tidak tahu persis kenapa. Aku bangkit dan berkata dengan agak canggung bahwa aku harus pergi. Dia mengangguk, tersenyum dan mengucapkan selamat malam. Aku berbalik dan berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Aku benci situasi canggung, jadi sebisa mungkin aku menghindar. Aku keluar ke area parkir dan masuk ke mobil. Rumahku tidak jauh, hanya sekitar 10 menit berkendara dari mal. Keluargaku punya beberapa rumah dan kami sering berpindah-pindah, jadi terkadang aku hanya tinggal berdua dengan Rizky di rumah ini. Malam itu salah satu dari masa-masa itu. Orang tuaku sedang di rumah lain dan hanya aku yang berada di rumah ini, sementara Rizky tinggal di indekos dekat kampusnya. Setahuku malam itu hari Kamis. Rizky kuliah di Universitas Indonesia dan hampir setiap Kamis malam dia keluar nongkrong dengan teman-temannya. Malam itu bukan pengecualian. Rumahku ada di ujung sebuah klaster yang buntu, semacam cul-de-sac kecil dengan 3 rumah besar mengelilingi sebuah bundaran. Yang membuatnya agak unik, di tengah bundaran itu ada sebidang rumput dengan beberapa pohon, jadi rasanya seperti melewati putaran kecil sebelum sampai ke garasi. Saat aku berbelok masuk ke jalan klaster dan mulai mengitari bundaran menuju rumah, ponselku bergetar. Di layar muncul notifikasi yang membuat perutku langsung menciut. AirTag found moving with you. Sebuah AirTag terdeteksi bergerak bersamaku. Nafasku langsung terasa berat. Jantungku berdetak lebih cepat, dan tiba-tiba suasana malam yang tadinya biasa saja berubah menjadi menyesakkan. Alih-alih langsung masuk ke garasi, aku melanjutkan putaran dan keluar lagi dari klaster, menyusuri jalan kompleks yang lebih panjang. Kalau memang ada AirTag di mobilku, aku tidak mau langsung menunjukkan di mana tepatnya aku tinggal. Aku parkir sebentar di pinggir jalan, tanganku gemetar saat menavigasi aplikasi di ponsel untuk memaksa AirTag itu mengeluarkan bunyi. Dalam pikiranku, aku membayangkan bunyi itu akan terdengar dari luar mobil, mungkin dari balik bumper atau terselip di bawah mobil, sesuatu yang ditempel dari luar. Tapi yang kudengar justru bunyi bip, bip, bip.
pelan dari salah satu kantong belanja di jok belakang. Rasanya seketika aku ingin muntah. Dengan tangan yang semakin bergetar, aku meraih kantong itu, mengaduk isi belanjaanku. Di antara tisu, kotak make up, dan struk belanja, aku menemukan sebuah AirTag putih kecil, dingin di ujung jariku, milik seseorang, milik entah siapa yang baru saja mengikutiku dari mal. Tanpa banyak pikir lagi, aku memasukkan gigi, melajukan mobil sedikit lebih jauh di sepanjang blok, menurunkan kaca jendela, dan melempar AirTag itu keluar. Rasanya seperti membuang sesuatu yang kotor dan beracun. Begitu AirTag itu terlempar, aku langsung putar balik dan menginjak gas menuju rumah. Aku hanya ingin masuk, mengunci pintu, dan berpura-pura dunia di luar tidak ada. Aku memarkir mobil di depan rumah, berlari ke dalam, dan segera menekan tombol untuk membuka pintu garasi dari dalam rumah dengan harapan bisa menyembunyikan mobil di dalam. Tapi saat pintu garasi terbuka, aku melihat mobil mamaku sudah parkir di sana. Mereka meninggalkan mobil itu beberapa hari lalu sebelum berangkat. Tidak ada ruang untuk mobilku. Dengan terpaksa, aku menutup lagi garasi, meninggalkan mobilku terpapar di driveway. Aku mengunci pintu depan, mengecek kunci sekali lagi, lalu 2 kali. Setelah itu aku menelepon Rizky. Dengan suara bergetar, aku menceritakan cepat tentang notifikasi AirTag, bagaimana aku menemukannya di kantong belanja, dan bagaimana aku membuangnya di jalan. Rizky yang terdengar agak berisik di latar belakang, mungkin di bar, langsung berubah serius saat mendengar ceritaku. Dengan nada yang tiba-tiba tegas, dia hanya berkata, "Kalau ada orang datang ke rumah, langsung telepon aku. Jangan buka pintu sembarangan." Nada suaranya yang tegang justru membuatku semakin takut. Aku berusaha menenangkan diri di ruang tamu, menyalakan TV hanya untuk mengusir keheningan. Cahaya layar memantul di kaca jendela, membuat bayangan-bayangan aneh di dinding. Tapi aku tidak akan menulis cerita ini kalau semuanya berhenti di situ. Bel rumah tiba-tiba berbunyi. Bunyi ting-tong yang sangat biasa itu tiba-tiba terasa seperti dentang kematian. Seketika perutku terasa mual. Di belakang bunyi bel, 3 ketukan keras menyusul di pintu. Duk, 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 napasku tercekat. Pelan-pelan, hampir seperti mengendap, aku melangkah ke arah pintu. Kaca di pintu depan rumahku buram bertekstur. Dari luar hanya tampak siluet, bukan wajah jelas. Aku baru beberapa langkah dari pintu saat terdengar suara laki-laki agak teredam oleh kayu dan kaca. "Halo Ayu, kayaknya kamu bawa AirTag saya deh." Suara itu langsung membuat darahku serasa berhenti mengalir. Itu suara pria tua di mal tadi. Dalam sekejap, potongan informasi di kepalaku tersusun. Dia yang duduk di sebelahku, dia yang pura-pura bercanda, dia yang menunjukkan foto putrinya, dan dia yang mungkin sengaja melempar AirTag ke dalam kantong belanja Sephoraku. Dia bisa melihat siluetku di balik kaca buram itu. Saat aku perlahan mundur, dia menaikkan suaranya sedikit. "Saya nggak sengaja ketiban AirTag ke tas belanja kamu waktu di mal tadi. Maaf ya. Boleh saya ambil? Saya cuma mau ambil punya saya kok." Aku tidak menjawab. AirTag itu tidak ada di rumah. Dia pasti tahu, karena pasti notifikasinya berhenti bergerak di jalan saat aku membuangnya. Jadi satu-satunya alasan dia berdiri di depan pintu rumahku adalah karena dia ingin tahu di mana aku tinggal. Dan sekarang dia sudah tahu. Aku kembali menelepon Rizky dengan tangan gemetar. Awalnya dia mengira aku bercanda, tapi begitu mendengar kalau pria itu benar-benar ada di depan pintu, nada suaranya berubah panik. "Tunggu di dalam. Jangan buka pintu. Aku OTW sekarang," katanya. Rumah kami tidak jauh dari pusat hangout, jadi dia bilang mungkin hanya butuh sekitar 10 menit untuk sampai. 10 menit yang terasa seperti seumur hidup ketika kamu sendirian dengan seseorang yang mungkin berniat buruk di luar rumahmu. Aku mengintip pelan ke arah pintu lagi. Siluet pria itu sudah tidak terlihat. Rasa takutku bercampur dengan harapan. Mungkin dia sudah pergi. Mungkin dia cuma iseng. Mungkin aku terlalu paranoid. Aku kembali ke ruang tamu dan menaikkan volume TV, mencoba menenggelamkan suara-suara lain. Tapi sudut mataku menangkap gerakan di luar jendela. Sesuatu yang bergerak cepat lalu hilang. Aku menoleh tapi tidak melihat apapun. Hanya bayangan pohon kecil di halaman depan yang bergoyang tertiup angin. Aku memaksa diriku untuk percaya bahwa dia sudah pergi, bahwa semuanya sudah selesai. Tapi 1 atau 2 menit kemudian, suaranya terdengar lagi. Kali ini bukan dari depan pintu, melainkan tepat dari luar jendela ruang tamu, hanya beberapa langkah dari tempatku duduk. Aku suka banget kalau mereka pura-pura bodoh.
Suara itu begitu jelas, begitu dekat, sampai-sampai bulu kudukku langsung berdiri. Aku menoleh ke jendela, dan di sana, menempel tepat di balik kaca wajahnya. Pria tua itu berdiri tepat di luar jendela rumahku, wajahnya menempel pada kaca, matanya menatap lurus ke arahku. Senyumannya lebar, terlalu lebar untuk situasi seperti ini. Wajahnya terdistorsi tipis oleh kaca, membuatnya terlihat semakin tidak wajar. Dia mengangkat tangannya pelan dan mengetuk kaca. Tok, tok, tok. Jangan pura-pura kamu nggak tahu aku lagi ngawasin kamu, gumamnya masih sambil tersenyum. Tanganku gemetar hebat saat aku meraih ponsel. Aku menelepon Rizky lagi, hampir berteriak, memberitahu bahwa pria itu sekarang berdiri tepat di jendela. Rizky mengumpat pelan di seberang sana, lalu berkata dengan napas tersengal, "Aku hampir sampai, telepon polisi sekarang, ayo, sekarang." Aku menutup telepon dan langsung menghubungi polisi. Sementara itu, pria itu tidak melakukan apapun selain berdiri di sana, menatapku dari balik kaca seperti seorang penonton yang sabar menunggu babak berikutnya. Senyumnya tidak pernah benar-benar hilang. Rasanya seperti sedang jadi objek tontonan seseorang yang benar-benar menikmati ketakutanku. Akhirnya aku tidak tahan lagi. Aku bangkit dan berlari meninggalkan ruang tamu, menuju ke ruangan kerja kecil di rumah, ruangan tanpa jendela. Di sana aku mengunci pintu dan duduk di lantai, mencoba mengatur napas yang terasa pendek dan terburu-buru. Setiap suara dari luar terdengar berlipat ganda. Detak jam, suara motor lewat di kejauhan, semuanya bercampur dengan imajinasiku tentang suara langkahnya mengitari rumah. Beberapa menit kemudian aku mendengar suara mobil memasuki driveway, lalu suara pintu dibanting dan teriakan panik Rizky memanggil namaku. Aku membuka pintu ruang kerja dan berlari keluar. Rizky masuk ke rumah dengan wajah merah, napas berat, matanya langsung menuju ke jendela tempat pria itu berdiri tadi. Jendelanya kosong, tidak ada siapa-siapa di luar. Beberapa saat kemudian polisi datang. Mereka memeriksa halaman depan, samping rumah, dan area sekitar klaster. Katanya, mereka tidak menemukan jejak kaki yang jelas, tidak ada bekas seseorang berdiri lama di tanah, tidak ada tanda-tanda upaya masuk paksa. Malam itu tanah kering, jadi kemungkinan jejak memang sulit terlihat. Tapi tetap saja rasanya mustahil, seolah-olah dia hanya menghilang. Polisi yang datang tidak terlalu familiar dengan prosedur pelaporan soal AirTag. Dia mencatat laporanku, memberikan nomor laporan polisi, dan menyarankan agar aku menghubungi pihak Apple untuk memulai proses pelacakan pemilik AirTag tersebut. Besoknya, aku mencoba mengikuti saran itu. Ternyata prosesnya jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Ada prosedur hukum, surat-surat, dan koordinasi yang panjang. Dan saat beberapa minggu berlalu tanpa aku mendengar kabar apapun lagi, tanpa ada yang datang ke rumah atau mengikutiku, rasa panikku perlahan berubah jadi kelelahan. Aku mulai kehilangan minat mengejar kasus itu, seperti sebagian dari diriku menyerah dan hanya ingin melupakannya. Mungkin pria itu melihat Rizky datang bersama polisi malam itu, lalu memutuskan untuk tidak pernah kembali. Itu yang jadi penghiburan kecil di kepalaku. Tapi sesekali pikiranku kembali ke foto gadis yang dia tunjukkan di mall. Gadis yang sama sekali tidak mirip dengan aku atau dengannya. Gadis yang tampak seumuran denganku. Aku benar-benar berharap sampai sekarang bahwa gadis itu bukan seseorang yang pernah dia culik atau sakiti atau lebih buruk dari itu. Aku berdoa semoga itu hanya foto acak yang dia ambil dari media sosial dipakai sebagai alat kebohongan lain, karena kalau tidak, aku tidak berani membayangkan apa artinya semua itu. Kalau kamu merasa cerita barusan sudah cukup membuatmu curiga setiap kali ada orang asing menatapmu di tempat umum, sebaiknya kamu tarik napas dulu. Karena ada kisah lain tentang benda kecil bernama AirTag ini, dan kali ini terornya justru dimulai ketika si korban berpikir semuanya hanya kesalahan sistem biasa. Pengalaman ini mengubahku jadi seseorang yang tidak lagi sama. Bukan ke arah yang baik. Sejak kejadian itu, aku merasa seolah-olah ada bagian dari diriku yang patah dan tidak akan pernah pulih. Namaku Rina. Kejadian ini tidak berlangsung kemarin sore, tapi juga belum cukup lama untuk benar-benar mengabur dari ingatanku. Setiap detailnya masih terasa jelas, terutama karena sekarang aku tidak lagi tinggal di kota tempat semua ini terjadi. Hanya itu sebabnya aku berani menceritakannya. Aku baru saja pindah ke sebuah kota menengah untuk menerima promosi di kantorku. Bukan kota besar seperti Jakarta, tapi cukup ramai dengan gedung-gedung perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Selama beberapa minggu pertama, hidupku berjalan biasa. Kerja, pulang, makan, tidur, ulangi.
Perjalanan dari kantor ke apartemen hanya sekitar 15 menit naik mobil, dan biasanya aku habiskan dengan mendengarkan podcast. Suatu Selasa malam saat aku sedang mengemudi pulang, lampu jalan berderet seperti garis kuning panjang di kaca depan. Ponselku tiba-tiba bergetar di dashboard. Aku melirik cepat. Ada notifikasi yang belum pernah kulihat sebelumnya. AirTag found moving with you. Awalnya aku pikir itu cuma error. Mungkin ada orang yang mobilnya kebetulan lewat di dekatku dan AirTag-nya tertangkap ponselku. Mungkin seseorang menjatuhkan kunci di parkiran kantor. Atau entah kenapa sempat terlintas juga kemungkinan ada teman yang usil. Tapi begitu aku membuka notifikasi itu dan membaca detailnya, perasaan ngeriku langsung melonjak. Di layar tertulis bahwa AirTag itu sudah bergerak bersamaku selama lebih dari 1 jam. Itu berarti, benda itu tidak sekadar lewat di dekatku beberapa detik. Ia telah mengikutiku terus, baik di parkiran kantor, sepanjang jalan pulang, bahkan mungkin sebelumnya. Artinya, AirTag itu ada di mobilku, atau di suatu tempat yang melekat padaku. Setiba di apartemen, aku tidak langsung naik ke unit. Aku memarkir mobil, lalu mulai memeriksa bagian dalam mobil dengan teliti. Jok belakang, kolong kursi, laci dashboard, cup holder, bahkan bagasi. Tapi aku tidak menemukan apapun. Tidak ada benda asing, tidak ada perangkat kecil bundar seperti yang ditampilkan di internet ketika aku mencoba mencari tahu bentuk AirTag. Tidak ada. Namun notifikasi di ponsel terus bersikeras bahwa sebuah AirTag masih bergerak bersamaku. Logika sederhana di kepalaku menyimpulkan satu hal. Seseorang telah menaruh AirTag di mobilku. Seseorang yang sekarang tahu kemana aku pergi, di mana aku bekerja, dan di mana aku tinggal. Seseorang yang mungkin saat ini bahkan sedang menatap peta di ponselnya, melihat titik kecil yang menandai keberadaanku. Aku ingin menelepon polisi saat itu juga, tapi aku ragu. Tanpa bukti fisik AirTag dan tanpa tahu siapa pemiliknya, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bisa datang, mencatat laporan, dan selesai. Sementara fakta bahwa seseorang sudah tahu alamat apartemenku tidak akan berubah. Aku juga tidak bisa menghapus jejak bahwa aku sudah pulang ke rumah. Aku mencoba menenangkan diri dengan logika. Apartemenku punya keamanan standar, ada resepsionis, CCTV di koridor, dan kartu akses. Tidak ideal, tapi cukup untuk membuatku merasa sedikit lebih aman. Aku memutuskan untuk mengabaikan notifikasi itu malam itu, dengan harapan semua ini hanya bug aneh yang akan menghilang sendiri. Besok paginya aku berkendara ke kantor seperti biasa. Begitu mobilku keluar dari basement parkir apartemen, notifikasi yang sama muncul lagi. AirTag found moving with you. Kali ini aku tidak membuka detailnya, aku hanya menutupnya dan memaksa diriku fokus pada jalan. Tapi sepanjang hari di kantor, pikiranku berputar terus ke arah yang sama. Aku hampir tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaanku. Setiap kali ponsel bergetar, aku merasa jantungku melompat. Saat pulang malam itu, aku memutuskan sudah cukup. Begitu parkir, aku menghabiskan hampir 1 jam memeriksa mobilku lagi. Kali ini lebih teliti, seolah-olah aku sedang membongkar sesuatu yang berbahaya. Aku meraba setiap celah, mengangkat karpet lantai, menelusuri sela-sela kursi dengan jari-jariku, sampai kuku dan persendianku terasa sakit. Ketika aku hampir menyerah, aku menyelipkan tangan di celah sempit tempat duduk belakang dan sandarannya bertemu. Jariku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Bahkan sebelum menariknya keluar, aku sudah tahu apa itu. AirTag. Aku membawanya masuk ke apartemen, tangan gemetar begitu hebat sampai-sampai benda kecil itu hampir terjatuh. Di atas meja makan, aku menatap lingkaran putih mungil itu sejenak. Rasanya seperti menatap mata seseorang. Seseorang yang tidak ku kenal tapi sedang berusaha masuk ke dalam hidupku. Nafasku pendek-pendek, tenggorokanku kering. Akhirnya, aku membukanya dan melepas baterainya. Aku tidak menghancurkannya. Ada bagian kecil dari diriku yang masih memikirkan soal barang bukti jika suatu hari nanti. Semuanya ini harus dibawa ke ranah hukum. Tapi aku tidak sanggup membiarkan benda itu tetap aktif, seolah-olah pemiliknya masih mengawasi tiap langkahku. Malam itu tidur hampir mustahil. Bukannya tenang karena sudah menemukan dan mematikan AirTag. Aku malah semakin merasa telanjang. Seolah-olah hari-hari sebelumnya hidupku sudah tanpa dinding, dan aku baru menyadarinya sekarang. Aku mencoba mengingat semua pria yang pernah hadir di hidupku. Mantan pacar, gebetan singkat, teman dari teman. Ada beberapa sosok yang menyebalkan, tapi tidak ada yang cukup gila untuk melakukan hal seperti ini. Dan justru itu yang paling menakutkan.
Jika aku tidak bisa menebak siapa pelakunya, berarti dia bisa saja siapapun, rekan kerja, tetangga, orang asing yang kebetulan sering melihatku di parkiran. Keesokan malamnya, aku pulang lebih larut setelah hari yang buruk di kantor. Badan lelah, pikiran kusut, dan mataku berat. Lorong apartemen sepi, hanya suara AC dan langkah kakiku sendiri yang terdengar. Aku mencapai depan pintu unitku, merogoh tas untuk mengambil kunci, lalu membeku. Pintuku terbuka lebar, bukan sedikit terbuka, bukan hanya tidak terkunci. Daunnya betul-betul menganga, gelap gulita di balik ambangnya. Lampu di dalam tidak menyala, tidak ada suara dari dalam. Tapi bagaimanapun juga, aku tinggal sendirian. Tidak ada orang tua, tidak ada saudara, tidak ada teman satupun yang punya kunci cadangan, apalagi yang berhak masuk tanpa izin. Aku tidak melangkah masuk, instingku langsung menarikku mundur, jari-jariku meremas gagang pintu sebentar lalu ku lepas. Aku mundur perlahan kemudian berbalik dan berjalan cepat kembali ke lift, lalu ke parkiran. Baru di dalam mobil aku menelepon polisi. Mereka datang, memeriksa seluruh unit apartemenku. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada barang yang jelas-jelas dipindahkan, tidak ada benda berharga yang hilang, tidak ada kunci yang rusak, tidak ada bekas congkelan di kusen. Seolah-olah seseorang hanya membuka pintu, masuk, berdiri di sana beberapa saat, lalu pergi. Aku menunjukkan notifikasi AirTag yang sebelumnya, menjelaskan soal benda yang kutemukan di mobil, bagaimana aku melepas baterainya. Para polisi bertanya apakah aku punya riwayat pernah di-stalking, atau apakah aku tahu seseorang yang mungkin punya alasan untuk melakukan ini padaku. Aku menjawab tidak. Sekuat-kuatnya aku memeras ingatan. Aku tidak bisa menemukan satu nama pun yang terasa masuk akal. Malam itu adalah salah satu malam terpanjang dalam hidupku. Meski polisi sudah pergi dan meski aku mengganti kunci pintu keesokan harinya, perasaan tidak aman itu menempel terus. Aku merasa seperti sedang tinggal di rumah orang lain, bukan di tempat yang seharusnya jadi ruang aman. Beberapa minggu setelah laporan itu, semuanya perlahan tenang. Tidak ada lagi notifikasi AirTag yang muncul, tidak ada pintu yang tiba-tiba terbuka, tidak ada bunyi langkah aneh di koridor. Aku akhirnya memutuskan pindah ke apartemen lain di kota yang berbeda. Untungnya, sejauh yang bisa ku tahu, orang itu tidak mengikuti atau melacakku lagi. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang adalah pertanyaan, siapa yang melakukan ini dan bagaimana ia bisa membuka pintuku dengan begitu mudah. Tidak ada kerusakan, tidak ada jejak paksa. Seseorang memutar kunci, masuk dan keluar seolah-olah ia pemiliknya. Kunci yang seharusnya tidak dimiliki siapapun, kecuali aku. Kalau menurutmu dua cerita tadi sudah cukup bikin kamu enggan lagi meninggalkan mobil sendirian di parkiran, mungkin kamu belum siap untuk yang satu ini, karena di kisah berikut, AirTag bukan hanya dipakai untuk mengawasi dari jauh, tapi juga jadi alat untuk membalikkan kenyataan. Sampai seseorang hampir kehilangan seluruh hidupnya karena kebohongan yang dirancang dengan sangat dingin. Beberapa tahun lalu, hidupku hancur pelan-pelan dalam cara yang tidak pernah kubayangkan. Aku ingin tetap anonim, jadi aku tidak akan menyebutkan kota atau namaku yang sebenarnya. Anggap saja aku tinggal di sebuah kawasan pinggiran kota yang cukup makmur, dengan rumah-rumah bertingkat dan pagar tinggi, tempat orang-orang tampak hidup nyaman dari luar tapi menyimpan banyak hal gelap di dalam. Apa yang akan kuceritakan ini terjadi selama beberapa bulan. Bukan cuma menakutkan, tapi juga melelahkan dalam cara yang menguras jiwa. Ada masa-masa di mana aku hanya berbaring di kasur, menatap langit-langit selama berjam-jam, berpikir tentang hal-hal yang sangat gelap. Hal-hal yang membuatku bertanya apakah hidupku masih layak dilanjutkan. Semua ini dimulai beberapa minggu setelah aku putus dengan pacar serius pertamaku setelah lulus kuliah. Sebut saja namanya Dewi. Aku tidak mau mengulang detail kenapa kami putus, membicarakannya saja sudah cukup menyakitkan. Yang jelas hubungan kami berakhir sangat buruk. Banyak teriakan, banyak tuduhan, banyak hal yang diucapkan yang tidak akan bisa ditarik kembali. Dia punya masalahnya sendiri, dan aku juga. Dia tidak stabil dan aku lega saat akhirnya semuanya selesai. Aku punya seorang teman lama bernama Bayu, meski semua orang memanggilnya dengan panggilan aneh, Zen. Namanya sendiri sebenarnya tidak terlalu aneh, tapi gaya hidupnya dan keluarganya lumayan unik. Orang tuanya sangat kaya, eksentrik, dan jujur saja, seolah tidak hidup di dunia yang sama dengan kebanyakan orang. Bayu sering mengadakan pesta di rumah besar yang ia warisi dari orang tuanya.
Entah apa maksudnya, karena orang tuanya masih hidup, tapi aku tidak pernah mau terlalu banyak bertanya. Itu bukan urusanku. Suatu malam, aku datang ke salah satu pesta Bayu. Musik keras, lampu remang-remang, alkohol berlimpah, orang-orang yang setengah mabuk menari di sekitar kolam renang. Di antara kerumunan, aku melihat seseorang yang langsung ku kenal, Wulan, teman dekat Dewi. Melihatnya di sana bukan hal yang aneh. Semua orang di lingkungan kami sepertinya saling mengenal. Yang aneh adalah caranya mendekatiku. Wulan selalu tahu banyak tentang aku dan Dewi. Dia sering jadi tempat Dewi mengeluh soal hubunganku. Karena itu, aku mengira dia akan menjaga jarak. Tapi malam itu, dia justru sebaliknya, terlalu dekat, terlalu ramah, terlalu menggoda. Tangannya menyentuh lenganku lebih sering dari yang perlu. Leluconnya selalu diarahkan ke arah yang sama. Aku sempat merasa ada yang sangat salah, tapi setelah beberapa botol bir, rasa curigaku pelan-pelan terkikis oleh alkohol dan ego. Pada akhirnya kami berdua berakhir di salah satu kamar di lantai atas. Aku mabuk, kepalaku berputar, tapi cukup sadar untuk tahu apa yang sedang terjadi. Kami berciuman, lalu lebih jauh dari itu. Semua terasa seperti kabur, campuran antara nafsu, dendam kecil pada Dewi, dan kebodohan. Aku masih setengah telanjang ketika Wulan sudah selesai berpakaian dan berjalan keluar kamar. Aku terpaku di tepi ranjang, pusing, mencoba meraih celanaku. Butuh beberapa menit sebelum aku benar-benar pulih cukup untuk berdiri dan bersiap turun lagi. Saat itulah aku sadar, dompetku tidak ada di saku celana. Nada panikku waktu itu lebih banyak tertutup oleh mabuk. Aku menyusuri lantai atas, mencoba mencari Wulan di antara orang-orang yang lewat, tapi pestanya terlalu ramai. Lampu redup, musik keras, wajah-wajah kabur. Setelah sekitar 20 menit mencari dan tidak menemukan siapapun yang ku kenal, aku kembali ke kamar tadi. Ku telusuri setiap sudut, di atas ranjang, di bawah ranjang, di meja kecil, samping tempat tidur. Tidak ada. Instingku mengatakan hal pertama yang harus kulakukan adalah menghubungi Wulan. Tapi kemudian aku ingat, satu-satunya cara aku pernah kontak dengannya adalah lewat grup WhatsApp yang dibuat Dewi dulu. Dan sejak kami putus, Dewi sudah memblokirku dan mengeluarkanku dari semua grup. Aku tidak punya nomor Wulan, tidak punya media sosialnya, tidak punya cara apapun untuk menghubunginya tanpa kembali ke Dewi. Dan untuk itu, kamu tidak bisa membayar aku berapapun. Akhirnya, mungkin karena alkohol, aku memutuskan untuk mengabaikannya malam itu. Kartu-kartu di dalam dompet bisa kublokir besok, uang tunai di dalamnya tidak seberapa. Malam itu, aku memilih kembali ke keramaian di lantai bawah, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku bahkan sempat merasa puas karena berhasil tidur dengan teman dekat mantan pacarku. Aku tidak terlalu ingat bagaimana aku pulang. Seingatku, salah satu temanku yang masih lumayan sadar mengantarku sampai rumah. Begitu kepalaku menyentuh bantal, semuanya gelap. Besok paginya, begitu aku membuka mata, satu pikiran langsung menyambar, AirTag. Aku memang sengaja menyelipkan sebuah AirTag di dompetku beberapa bulan sebelumnya, sebagai antisipasi kalau dompetku hilang. Dalam setengah sadar, aku meraih ponsel, membuka aplikasi pelacak, dan ya, AirTag itu masih aktif. Hari itu hari Sabtu, jadi aku tidak perlu masuk kerja. Aku memutuskan untuk mengabaikan rasa pusing di kepala dan fokus pada satu tujuan, menemukan dompetku. Aplikasi menunjukkan lokasinya di sebuah gym lokal tidak terlalu jauh dari rumahku. Aku mengambil kunci mobil dan meluncur ke sana. Begitu aku turun dari mobil dan mulai berjalan mendekati pintu gym, titik kecil di peta itu tiba-tiba menghilang. AirTag-nya offline. Begitu saja. Seolah-olah seseorang mematikannya tepat saat aku melangkah keluar. Di resepsionis, aku meminta izin untuk melihat-lihat sebentar, berharap bisa mengenali seseorang atau melihat dompetku tertinggal di suatu tempat. Tapi petugasnya hanya menggeleng, mengatakan bahwa hanya member yang boleh masuk area latihan. Aku mencoba menjelaskan singkat, tapi matanya sudah jelas menunjukkan bahwa ia tidak tertarik terlibat. Frustrasi, aku keluar dan berjalan mengelilingi bangunan, menempelkan wajah ke kaca untuk mencoba melihat ke dalam. Tidak ada wajah yang kukenal. Tidak ada Dewi, tidak ada Wulan, tidak ada teman-temanku. Tidak ada siapapun yang terkoneksi dengan pesta semalam. Sementara itu, AirTag masih offline di ponselku. Setelah beberapa menit yang terasa sia-sia, aku menyerah dan pulang. Semua kartu di dompetku sudah kublokir sejak pagi, jadi secara logika, dompet itu sendiri tidak punya banyak nilai lagi. Tapi ada sesuatu yang menggelitik dari kejadian tadi. Timingnya terlalu pas. AirTag mati tepat saat aku tiba di lokasi. Seharian setelah itu, aku beberapa kali mengecek aplikasinya. Tetap offline.
Hingga hari Minggu siang ketika titik kecil itu kembali muncul, kali ini di sebuah taman kota yang cukup ramai. Seperti sebelumnya aku langsung mengambil kunci dan berangkat. Dan lagi-lagi saat aku turun dari mobil dan mulai mendekat ke lokasi AirTag itu, offline. Taman itu dipenuhi beberapa keluarga, pasangan muda, orang-orang jogging. Sekali lagi, tak satu pun wajah yang ku kenal. Kali ini aku lebih nekat, aku sempat berlari kecil mengelilingi taman, memerhatikan setiap bangku, setiap kelompok orang, berharap melihat seseorang yang memegang dompetku, atau setidaknya melihat Wulan. Tidak ada. Yang ada hanya rasa tidak nyaman yang tiba-tiba datang, seperti tatapan yang menempel di belakang tengkukku. Seolah-olah seseorang sedang duduk entah di mana, memperhatikan setiap gerakanku dengan tenang. Saat aku kembali ke mobil, perasaan itu tidak pergi. Sesampainya di rumah, aku menelusuri internet dan membaca tentang bagaimana AirTag bekerja. Disitulah aku menemukan penjelasan yang masuk akal. Seseorang bisa mematikan AirTag dengan cara mencabut baterainya lalu memasangnya kembali saat dia ingin menyalakannya. Jika seseorang melihatku datang melalui jendela gym dari bangku taman atau bahkan dari dalam mobil yang terparkir, dia bisa saja mencabut baterai tepat sebelum aku mendekat. Kesimpulanku sederhana dan menakutkan, ini bukan kebetulan. Seseorang sedang mempermainkanku. Hari-hari kerja berikutnya berjalan seperti kabur. Aku tetap berangkat ke kantor, tetap pulang, tetap melakukan rutinitas. Tapi di sela-selanya, aku masih sesekali mengecek lokasi AirTag. Selalu offline. Lama-kelamaan, aku merasa lelah. Aku tidak ingin memberikan kepuasan lebih pada Wulan, karena di kepalaku, dialah satu-satunya kandidat yang masuk akal. Jadi aku memutuskan untuk berhenti mengecek. Biarlah dompet itu hilang. Biarlah orang itu puas sendiri. Ironisnya, justru ketika aku mulai melanjutkan hidup dan hampir berhenti memikirkan AirTag itu, semuanya meledak lagi. Suatu malam, AirTag kembali online. Lokasinya sekarang di sebuah bar cukup terkenal di kawasan hiburan. Aku memandangi layar beberapa detik, berjuang antara rasa ingin tahu dan janji pada diri sendiri untuk tidak jatuh ke perangkap lagi. Pada akhirnya, rasa ingin tahuku menang. Aku mengenakan hoodie, menarik tudungnya ke kepala dan pergi ke bar itu. Saat aku berjalan mendekat, antrean mengular di depan pintu, musik berdentum samar dari dalam. Aku membuka ponsel untuk memastikan, dan lagi-lagi titik itu hilang, AirTag offline. Ada sesuatu di dalam diriku yang patah saat itu juga. Semua kemarahan dan frustrasi yang terkumpul berminggu-minggu pecah. Aku mulai menghampiri orang-orang di antrean satu persatu, menanyakan apakah mereka menemukan dompet, kemudian menuduh. Kata-kataku kacau, suaraku meninggi. Beberapa orang terlihat kebingungan, beberapa marah, beberapa tertawa mengejek. Aku tahu aku sedang membuat keributan, tapi aku tidak bisa berhenti. Rasanya seperti semua orang di situ tertawa karena sebuah lelucon yang aku tidak tahu, dan aku adalah korban pusatnya. Salah satu penjaga bar akhirnya mendekat, berbadan besar dengan wajah keras. Dia meminta aku tenang atau pergi. Saat aku masih terus berbicara, dia mendorongku menjauh dari antrean dan benar-benar mengusirku dari halaman bar. Itu adalah salah satu momen paling memalukan dan menyebalkan dalam hidupku. Aku pulang dengan napas berat dan tangan kosong. Sekali lagi, aku bersumpah tidak akan mengecek AirTag itu lagi. Janji kali ini terasa lebih sungguh-sungguh. Namun beberapa hari kemudian AirTag muncul sekali lagi. Kali ini di sebuah kedai kopi di tengah hari. Aku melihatnya sekilas, merasa darahku naik, lalu memaksa diriku menutup aplikasi. Begitu aku melakukannya, aku tahu, jika aku tetap terpancing, aku akan benar-benar kehilangan kendali. Lebih dari seminggu setelah itu, saat aku mulai berpikir semuanya mungkin akhirnya benar-benar selesai, hidupku hampir berakhir. Pagi itu aku sedang bersiap-siap berangkat kerja, mengenakan kemeja, menyampirkan dasi di bahu ketika terdengar ketukan keras di pintu. Ketukan yang berbeda dari biasanya. Bukan ketukan tamu, tapi seperti ketukan orang yang punya otoritas. Saat kubuka pintu, dua polisi berdiri di depanku. Mereka menunjukkan surat penangkapan atas namaku dengan tuduhan utama, penguntitan dan pelecehan terhadap seorang perempuan. Namanya Dewi. Mereka juga membawa surat izin penggeledahan rumah dengan satu tujuan spesifik, mencari sebuah buku catatan sejenis jurnal yang konon kusimpan di salah satu laci lemari pakaianku. Aku merasa seperti terlempar ke dunia lain. Kata-kata mereka seperti suara dari bawah air, teredam, sukar kupahami. Aku mencoba menjelaskan bahwa tidak ada jurnal semacam itu.
bahwa aku bahkan tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Tapi surat resmi di tangan mereka jauh lebih kuat daripada kata-kataku. Mereka masuk mulai menggeledah kamar. Ketika mereka membongkar laci-laci, aku masih terus bersikeras bahwa tidak akan ada buku apapun. Tapi beberapa menit kemudian, salah satu dari mereka membawa keluar sebuah buku catatan tebal. Sampulnya hitam polos. Mereka mengangkatnya di hadapanku dan perutku langsung mual. Aku tidak tahu dari mana buku itu berasal. Yang ku tahu, saat itu aku sudah diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi ketika mereka membawanya keluar. Bulan-bulan setelahnya adalah mimpi buruk yang berkepanjangan. Di kantor polisi, di ruang interogasi, di ruangan pengacara, nama Dewi terus diulang-ulang. Ternyata, selama lebih dari sebulan, dia sudah menyusun sebuah kasus rapi terhadapku. Dan yang paling mengerikan adalah semua buktinya tampak sangat meyakinkan. Dia menunjukkan foto-foto diriku yang diambil dari kejauhan. Di depan gym, di taman kota, di dekat bar, di kedai kopi. Tempat-tempat yang hanya kukunjungi karena mengikuti titik AirTag di ponselku. Dalam versinya, itu semua adalah bukti bahwa aku terus mengikutinya, memata-matai, menunggu kesempatan untuk mendekat. Dia juga menunjukkan serangkaian pesan singkat, chat yang konon dikirim dari nomorku ke ponselnya. Pesan-pesan itu penuh kalimat mengerikan, ancaman halus, rayuan obsesif, kalimat-kalimat seperti yang kamu bayangkan keluar dari seorang stalker berat. Di dalam chat itu, Dewi berulang kali memohon agar aku berhenti menghubunginya. Mengatakan bahwa tindakanku membuatnya tertekan, membuat kondisi mentalnya memburuk. Dewi memang punya riwayat bipolar dan mengonsumsi obat. Dia mengklaim bahwa gangguan dari aku membuatnya hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Dia bahkan menghubungkan suatu kecelakaan kecil yang dia alami, tabrakan mobil ringan, dengan stres yang katanya kualami kepadanya. Mendengar semua itu, membaca pesan-pesan yang konon ku kirim, melihat foto-foto itu, rasanya menyesakkan. Bukan hanya karena semua itu bohong, tapi karena orang-orang di sekelilingku mulai percaya. Teman-teman menjauh, keluarga memandangku dengan ragu. Pengacaraku sendiri, meskipun dibayar untuk membelaku, beberapa kali menghela napas panjang sebelum berkata bahwa dengan bukti sebanyak itu, posisiku sangat sulit. Dan kemudian ada jurnal itu. Buku catatan hitam yang entah bagaimana bisa muncul di laci lemari pakaianku. Halaman demi halamannya berisi tulisan tangan yang dibuat menyerupai tulisanku. Di dalamnya aku, atau setidaknya versi palsu diriku, menulis tentang keseharian Dewi. Jam berapa dia berangkat kerja, di mana dia biasa makan siang, jam berapa dia pulang, bahkan jenis baju apa yang sering dia pakai. Di sela-selanya ada kalimat-kalimat menyeramkan tentang apa yang ingin kulakukan padanya. Fantasi-fantasi kotor dan kejam yang membuatku hampir muntah saat membacanya. Aku tidak menulis satu kata pun di sana. Tapi bagaimana aku bisa membuktikannya? Polisi melihatnya sebagai pengakuan tak langsung. Pengacaraku menyebut jurnal itu bencana. Ada satu titik di mana pengacaraku dengan wajah lelah berkata bahwa opsi terbaikku mungkin adalah mengaku bersalah, dengan harapan mendapat hukuman seringan mungkin. Mengaku bersalah untuk kejahatan yang tidak kulakukan, untuk hal-hal yang bahkan tidak pernah terlintas di kepalaku. Rasanya dunia benar-benar terbalik. Yang menyelamatkanku datang dari arah yang sama sekali tidak kuduga. Suatu hari, seorang pria yang ternyata sedang berhubungan dengan Dewi, sebut saja namanya Hendra, datang ke polisi dan mengaku. Dia mengatakan bahwa dia terlibat dalam rencana Dewi, dan dia tidak bisa lagi menanggung rasa bersalahnya. Menurut pengakuannya, setelah pesta di rumah Bayu malam itu, Wulan mengambil dompetku dan memberikannya ke Dewi. Dewi kemudian melepas AirTag dari dompet dan memberikan AirTag itu kepada Hendra dengan instruksi khusus. Gunakan AirTag itu untuk memancingku ke berbagai lokasi, lalu ambil foto-fotoku dari jauh. Setiap kali aku datang, Hendra harus mencabut baterai AirTag agar aku tidak bisa melacaknya lebih jauh. Dia mengira pada awalnya itu hanya semacam prank yang keterlaluan, cara Dewi melampiaskan sakit hati. Tapi seiring waktu, chat antara dia dan Dewi menunjukkan bahwa rencana itu berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih jahat. Dewi mulai membicarakan soal menanam bukti di rumahku. Soal membuatku tampak seperti sosok berbahaya yang terobsesi padanya. Dalam pesan-pesan itu, Dewi juga mengakui bahwa selama mereka pacaran, ia pernah diam-diam menggandakan kunci rumahku. Dia tahu kapan aku biasanya di rumah, kapan aku keluar. Dia tahu di mana aku menyimpan laptop, dokumen, dan barang-barang pribadi lain.
Rencananya seperti yang dijabarkan di chat dan akhirnya dia sendiri akui adalah masuk ke rumahku saat aku tidak ada, mencuri laptopku karena dia tahu kata sandinya dan menggunakannya untuk mengirim pesan-pesan mengerikan ke ponselnya sendiri. Dengan begitu, jika suatu hari aku bilang tidak pernah mengirim pesan apapun, dia bisa mengatakan bahwa aku menghapus semua jejak dari ponsel dan laptopku. Laptop yang dicuri itu akan menjadi lubang dalam ceritaku, bukan dalam ceritanya. Dia juga merencanakan penggeledahan palsu, memecahkan salah satu jendela rumahku, mengacak-acak beberapa barang supaya terlihat seperti perampokan acak, bukan tindakan terencana. Di titik itulah Hendra mulai merasa benar-benar ngeri. Apa yang tadinya tampak seperti permainan kejam berubah menjadi rencana untuk menghancurkan hidup seseorang secara sistematis. Saat semua bukti chat itu ditunjukkan, ditambah pengakuan Hendra dan pengakuan Dewi sendiri yang akhirnya tidak punya pilihan selain berkata jujur, kasusku pelan-pelan runtuh. Tiba-tiba, foto-foto di gym, taman, bar, dan kedai kopi itu punya konteks lain. Jurnal yang ditemukan di laci lemari tidak lagi terlihat seperti pengakuan, tapi sebagai barang yang ditanamkan. Pada akhirnya, semua tuduhan terhadapku dicabut. Dewi menghadapi konsekuensinya sendiri di bawah hukum. Di atas kertas, keadilan memang ditegakkan, tapi rasa lega yang datang tidak pernah benar-benar utuh. Luka yang tertinggal terlalu dalam. Nama baikku mungkin selamat, tapi kepercayaanku pada orang lain tidak. Aku kehilangan beberapa teman yang tidak pernah benar-benar kembali, meski mereka minta maaf. Hubunganku dengan keluargaku berubah selama proses itu dan butuh waktu lama untuk sekadar kembali berbicara tanpa ada rasa curiga menggantung di udara. Yang paling berat adalah ini. Setiap kali aku memikirkan kemungkinan menjalin hubungan baru, aku teringat bagaimana seseorang yang pernah kucintai bisa memanipulasi teknologi, sistem hukum, dan pandangan orang-orang di sekitarku sedemikian rupa sehingga hampir menghancurkan hidupku. Jika Hendra tidak tiba-tiba memutuskan untuk mengikuti suara hatinya, mungkin sekarang aku sedang duduk di balik jeruji, dicap sebagai monster. Dan semua itu berawal dari sebuah AirTag kecil yang dulu kupikir hanya alat praktis untuk menemukan dompet yang hilang. Kalau setelah mendengar semua cerita ini kamu merasa kamar yang tadinya aman sekarang terasa sedikit terlalu sunyi, itu wajar. Kalau kamu sempat beberapa kali melirik ke jendela atau ke pintu yang terkunci, itu juga wajar. Kalau kamu merasa cerita-cerita ini cukup mengganggu sampai membuatmu berpikir dua kali sebelum meninggalkan barangmu tanpa diawasi, tinggalkan like-mu sebagai tanda kamu masih cukup tenang untuk menggerakkan tanganmu. Subscribe kalau kamu berani mendengar kisah berikutnya, dan tulis di kolom komentar di posisi siapa kamu paling tidak ingin berada. Atau mungkin, pernahkah kamu merasa sedang diawasi tanpa tahu oleh siapa?